Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzia dengan NIM 23109121200006 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2023 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 8 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang sarjana kesehatan masyarakat. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Pohon randu banyak durinya, tangan bermain kaki melangkah, sambut pagi dengan gembira, semoga kita semua mendapatkan berkah. Nah, untuk 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat, yang pertama ada mengkaji dan menganalisis situasi kesehatan masyarakat atau Analytic Assessment Skills. Yang kedua ada mengembangkan dan merancang kebijakan dan program kesehatan atau Policy Development Program Planning Skills. Yang ketiga, berkomunikasi secara efektif atau Communication Skill. Yang keempat, memahami budaya setempat atau Cultural Skill. Yang kelima, memberdayakan masyarakat atau Community Empowerment. Yang keenam, ada menguasai dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat atau Public Health Science Skills. Yang ketujuh, ada perencanaan keuangan dan keterampilan manajerial atau Financial Planning and Management Skills. Dan yang terakhir, ada mampu memimpin dan berpikir sistem atau Leadership and System Thinking Skills. Nah, untuk yang pertama yaitu mengkaji dan menganalisis situasi kesehatan masyarakat atau Analytic Assessment Skills. Penerapan pada kompetensi ini ialah sebagai seorang sarjana kesehatan masyarakat, ia mampu mendefinisikan masalah secara tepat, mampu menentukan kegunaan dan keterbatasan data, dan mampu mengidentifikasi data secara tepat relevan sebagai sumber informasi. Seperti dalam mendapatkan sebuah data, sebagai seorang sarjana kesehatan masyarakat, kita dapat menganalisis dan mengidentifikasi data tersebut, fakta, logis, dan lainnya sehingga akan memberikan sebuah informasi yang benar, akurat, dan dapat dipercaya. Contoh lain penerapan sebagai seorang sarjana kesehatan masyarakat pada kompetensi ini adalah mampu menggunakan prinsip-prinsip etika dalam mengumpulkan sebuah data dan informasi, dan mampu mengambil dan interpretasikan informasi yang terkait dengan risiko dan keuntungan. Yang kedua, mengembangkan dan merencanakan kebijakan dan program kesehatan atau Policy Development Program Planning Skills. Contohnya, pada kompetensi ini adalah mampu mengumpulkan, meringkas, dan menginterpretasikan informasi tentang berbagai isu kesehatan yang ada di masyarakat, mampu menyatakan pilihan kebijakan dan memformulasikannya dengan jelas dan padat, dan mampu memutuskan tindakan yang sesuai dengan suatu masalah pada masyarakat. Nah, selain itu juga mampu mengembangkan suatu perencanaan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, dan mampu menyatakan visibility dan outcome yang diharapkan dari setiap kebijakan, dan mampu mengubah kebijakan menjadi rencana organisasi, struktur, dan program. Nah, untuk yang ketiga ada berkomunikasi secara efektif atau communication skills. Contohnya pada kompetisi ini adalah mampu melakukan komunikasi tulisan melalui lisan atau metode lainnya, mampu meminta masukan dari individu dan organisasi, mampu mengadvokasikan program dan sumber daya kesehatan. Selain itu, mampu memimpin dan berpartisipasi dalam kelompok untuk menyatakan isu-isu spesifik, mampu menggunakan media, teknologi, dan jaringan untuk menyebarkan berbagai informasi permasalahan pada masyarakat, dan mampu mempresentasikan informasi yang akurat tentang demografi, statistik, program, dan saintifik kepada masyarakat profesional. Yang keempat, memahami budaya setempat atau cultural skill, seperti mampu menggunakan metode yang tepat untuk berinteraksi secara sensitif, efektif, dan profesional dengan orang-orang yang berbeda latar belakang budaya, mampu mengembangkan dan mengadaptasi berbagai pendekatan untuk menanggulangi masalah yang terkait dengan perbedaan budaya tersebut,
mampu memahami adanya dinamika yang berkontribusi terhadap keberagaman budaya atau sikat, dan mampu pentingnya pekerja kesehatan masyarakat yang beragam. Nah, yang kelima ada memberdayakan masyarakat atau community empowerment, seperti mampu menggabungkan berbagai strategi untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang, mampu mengidentifikasi peran faktor budaya, sosial, dan perilaku dalam pelayanan kesehatan. Selain itu juga mampu mengidentifikasi dan menjaga hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan dan mampu mendeskripsikan peran pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat. Dan yang keenam ada menguasai dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skills. Ini seperti mampu mengidentifikasi kewajiban individu dan organisasi dalam konteks pelayanan kesehatan masyarakat, esensial dan fungsi-fungsi dasarnya. Mampu perkembangan sejarah, struktur, dan interaksi antara kesehatan masyarakat dan sistem pelayanan kesehatan. Untuk kemampuan lainnya adalah mampu mendefinisikan, menilai, dan memahami status kesehatan pada populasi, determinan kesehatan dan penyakit, dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap promosi kesehatan dan juga pencegahan penyakit. Yang ketujuh juga ada perencanaan keuangan dan keterampilan manajerial atau financial planning and management skills. Kemampuan yang dimiliki seperti mampu mengembangkan dan mengungkapkan suatu anggaran, mampu menerapkan proses dan anggaran, dan mampu mengelola program sesuai dengan kondisi keuangan. Nah, kemampuan lainnya adalah mampu melakukan negosiasi dan mengembangkan kontrak dan dokumen lainnya untuk penyediaan pelayanan berbasis masyarakat. Dan yang terakhir mampu memimpin, berpikir sistem atau leadership and system thinking skills. Kemampuan yang dimiliki yaitu seperti mampu berkontribusi terhadap pengembangan, implementasi, dan pemantauan standar kinerja organisasi, mampu menggunakan sistem hukum dan politik untuk melakukan perubahan, dan mampu menerapkan teori dari struktur organisasi terhadap praktik profesional. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menjelaskan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.